warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kembali lagi dalam statistika. Jadi di sini kita masih membahas mengenai penyajian data, yaitu kita akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel distribusi frekuensi kumulatif. Nah, untuk tahu apakah perbedaan antara tabel distribusi frekuensi relatif dan tabel distribusi frekuensi kumulatif di sini, silahkan simak video berikut ini. Oke. Kemarin kita sudah bisa ya mengelompokkan data dari sebaran data tunggal seperti ini ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini ya teman-teman. Jadi apabila kita sudah memperoleh data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti ini, maka nilai frekuensinya ada di sini itu bersifat mutlak atau absolut karena di sini berdasarkan data yang sebenarnya ya, bahwa yang mempunyai nilai 39 sampai 44 pada interval ini sebanyak 3 seperti itu. Kemudian 45 sampai 50 itu sebanyak 5 dan seterusnya. Maka apabila kita menginginkan frekuensi absolut ini mau kita rubah ke bentuk frekuensi relatif, maka tabel distribusi frekuensi ini akan berubah menjadi tabel distribusi frekuensi relatif. Jadi tabel distribusi frekuensi relatif seperti ini teman-teman. Kita mengubah dari frekuensi absolut menuju frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif sendiri merupakan perbandingan antara frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah seluruh frekuensi dalam bentuk persentase. Jadi kita mengubah frekuensi absolutnya ini ke bentuk persen. Nah, masing-masing dirubah sendiri ya. Dan di sini nanti totalnya 100%. Seperti itu. Sudah paham ya? Jadi tabel distribusi frekuensi relatif itu adalah sebuah tabel yang berisi nilai-nilai data. Nah, nilai-nilai datanya itu dikelompokkan dalam interval-interval tertentu. Nah, setiap intervalnya mempunyai frekuensi. Nah, frekuensinya itu dinyatakan dalam bentuk persentase. Kalau di sini sudah diketahui bahwa setiap datanya dalam bentuk persentase, maka yang di bawahnya sini tidak perlu ditambah persen lagi. Tapi kalau di sini tidak ada tanda persen, berarti masing-masing harus dikasih tanda persen sendiri ya. Oke, untuk perhitungannya, contoh soalnya seperti ini. Di sini diketahui datanya dari 39 sampai 44 ada 3, kemudian 45, 55, dan seterusnya. Kita akan mencari dari frekuensi absolutnya ke frekuensi relatifnya ya teman-teman. Oke, langkahnya seperti tadi, berarti setiap frekuensi kita bagi dengan totalnya data dikali 100. Oke, di sini kita perlu tahu N. N itu apa? N adalah jumlah seluruh frekuensinya. Jadi di sini setiap frekuensi dari kelas pertama sampai kelas terakhir kita jumlahkan. 3 ditambah 5, ditambah 7, ditambah 6, ditambah 5, ditambah 4, hasilnya 30 ya. Oke, di sini kita peroleh 30. Maka frekuensi relatif untuk kelas pertamanya berarti di sini dituliskan sebagai 3 per N kan? Berarti 3 per 30 dikali 100. Berarti hasilnya berapa? Ini dicoret. Kemudian 3 per 3 juga dicoret, berarti hasilnya tinggal 10. Nah, di sini tidak perlu diberi persen, karena di sini sudah ada tanda persen. Kemudian ke kelas 2 juga seperti itu, berarti tinggal 5 per 30 dikali 100. Coret ya. Berarti di sini 50 per 3. 50 per 3 itu hasilnya 16,6666, berarti 16,67. Kita ambil dua angka di belakang koma. Kemudian yang ketiga berarti 7 per 30 dikali 100 sama dengan di sini 23,333 gitu teman-teman. 70 ini coret ya. 70 per 3 berarti 23,33333 gitu. Nah, nanti silahkan dilanjutkan ya. Berarti ini 6 per 30 kali 100. Jadi 60 per 3 berarti 20. Di sini juga nanti sama caranya, berarti diperolehnya 16,66, 16,67, dan di sini 13,33333. Nah, kemudian di sini untuk frekuensi relatif totalnya itu 100% merupakan jumlah dari hasilnya ini. 10 ditambah 16,7 ditambah 33 dan seterusnya. Nah, ketika di sini nanti jumlah frekuensi relatifnya itu tidak sama dengan 100%, itu tidak masalah karena mungkin ada perbedaan pembulatan angkanya ya. Ini kan dibulatkannya misalnya cuma 1 atau 2 angka di belakang koma, maka hasilnya bisa kurang dari 100%, tapi tetap ditulisnya 100%. Itu karena perbedaan pembulatannya saja. Ya ini ya, tabel frekuensi relatif. Jadi diubah frekuensinya ke dalam bentuk persen.
Selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif itu adalah distribusi yang menyatakan frekuensi total yang ada di atas atau di bawah batas bawah suatu kelas. Jadi untuk distribusi frekuensi kumulatif sendiri nanti dibedakan menjadi dua, ada distribusi kumulatif kurang dari dan distribusi frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Jadi ini saling berlawanan ya, kurang dari lawannya adalah lebih dari sama dengan. Nah yang kita gunakan itu adalah batas bawah semua teman-teman. Jadi ini angka-angka yang digunakan pada masing-masing tabel distribusi frekuensi kumulatif itu adalah merupakan angka-angka pada batas bawahnya di sini. Ya ini. Dan untuk yang kelas terakhirnya nanti perlu ditambah dengan panjang kelasnya. Untuk lebih jelasnya kita simak satu persatu. Untuk yang tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Sama seperti tadi ya, jelas yang digunakan adalah batas bawah. Ingat ya, batas bawah itu letaknya yang di sebelah kiri. Berarti yang di kiri itu ini A, C, E, G, I. Seperti ini. Berarti yang kita gunakan adalah kurang dari A, kurang dari C, kurang dari E, dan seterusnya. Sampai yang kelas terakhir itu adalah kurang dari I plus P. Nah, P-nya di sini apa? P di sini adalah panjang kelas. Kenapa perlu ditambah dengan panjang kelas? Karena ketika kita menggunakan kelas terakhir I, berarti di situ nanti untuk yang data setelah I itu kan belum termuat ya, berarti perlu ditambahkan dengan panjang kelasnya. Kemudian untuk mencari frekuensi kumulatifnya, berarti kurang dari A, tidak ada data yang kurang dari A, batas bawah terkecil, berarti jelas 0. Kemudian kurang dari C, berarti adalah kurang dari batas bawah kelas pertama, berarti hasilnya adalah frekuensi dari kelas pertama, yaitu F1. Begitu juga dengan kurang dari E, kurang dari batas bawah kelas ketiga. Berarti hasilnya adalah frekuensi pada kelas pertama ditambahkan pada kelas kedua. Begitu seterusnya ya, sampai nanti yang terakhir itu harus merupakan jumlah total dari seluruh frekuensinya. Jadi dimulai dari 0, berarti paling atas itu 0 kalau dia kurang dari. Kemudian untuk frekuensi yang terakhir, di sini ini nanti merupakan N-nya. Jumlah total datanya di sini. Berarti ini harus sama dengan yang di sini. Seperti itu. Oke, kita ke contoh soalnya teman-teman. Di sini diketahui datanya sama seperti tadi ya. Kita menggunakan tabel yang kemarin. Kemudian kita akan mencoba mencari frekuensi kumulatif kurang darinya. Ini penulisannya bisa disingkat seperti ini. Kita menggunakan simbol matematika kurang dari. Seperti ini kan. Untuk yang pertama, kurang dari 39. Berarti tidak ada data yang kurang dari 39, maka jelas 0. Mulai dari 0 ya kalau kurang dari itu. Kurang dari 45. Berarti ini batas bawah kelas kedua, berarti adalah frekuensi yang kelas pertama. Berarti ini hasilnya adalah 3. Seperti ini. Kemudian kurang dari 51, berarti adalah frekuensi kelas pertama ditambah kelas kedua. Berarti 3 ditambah 5. Berarti 8, kayak gitu kan. Kemudian untuk yang kelas ketiga kurang dari 57, berarti kelas pertama ditambah frekuensi kelas pertama, kedua ditambah ketiga. Nah ini tadi kan kita sudah dapat yang pertama sama kedua kan teman-teman, itu udah dapat 8, tinggal ditambah aja sama yang ketiga, berarti ditambah 7, berarti hasilnya 15. Di sini juga nanti sama. Kan F1, F2, F3 udah ketemu 15, berarti tinggal 15 ditambah aja frekuensi sama kelas keempatnya, kayak gitu. Dan seterusnya. Berarti hasilnya berapa? Ini 21 ya. 21. Kemudian di sini 21-nya ditambah sama 5 ya. Ini kan sampai sini, sampai F4 hasilnya 21. 21 tinggal ditambah sama frekuensi kelima, yaitu 5. Berarti hasilnya adalah 26. Kemudian dari frekuensi 1 sampai ke 5 itu 26. 26 ditambah frekuensi terakhirnya 4. Berarti hasilnya 30. Ya, jadi sudah sesuai bahwa untuk yang terakhir itu adalah jumlah total datanya, N-nya ini. Nah, ini kan sama-sama N, berarti sudah tepat memenuhi. Oke, lanjut ya. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari. Bedanya dengan kurang dari itu tadi kita tetap sama menggunakan batas bawah, tapi di sini yang berbeda adalah tandanya. Kalau lebih dari sama dengan, jelas ya angkanya yang lebih besar dari angka yang dimaksud. Kita masih pakai batas bawah. Kemudian di sini lebih dari sama dengan A.
Berarti A-nya itu adalah batas bawah kelas pertama. Jadi, semua data itu kan jelas lebih besar dari batas bawah kelas pertama kan? Maka, frekuensi kumulatifnya itu adalah merupakan jumlah dari semuanya. Berarti, ini N. Jadi ingat ya, tadi kalau kurang dari itu berawal dari 0. Jadi yang kelas pertama itu 0 berakhir sampai N. Kalau untuk yang lebih dari itu kebalikannya teman-teman. Jadi mulainya dari N nanti berakhir dari 0. Jadi kalau yang ini berkurang, kalau lebih dari sama dengan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan berkurang nilai frekuensinya. Tapi kalau yang kurang dari itu bertambah seperti itu. Bedanya. Oke, kita coba ke contoh soalnya. Lebih dari 39. Lebih dari 39 jelas ya tadi N-nya. Berarti 30. Kemudian ini lebih dari 45. Lebih dari 45 berarti kan dari F2 ditambah F3 ditambah F4, F5, F6 gitu. Berarti totalnya ada 27. Atau teman-teman juga bisa mengurangkan 30 ini dengan, ini kan yang nggak dipakai frekuensi kelas pertama kan. Berarti dari 30 tinggal dikurangin dengan frekuensi kelas pertama. Berarti 30 dikurangi 3 hasilnya 27. Di sini juga sama, teman-teman bisa menghitung dari frekuensi ketiga ditambah 4, ditambah 5, ditambah 6. Atau dengan cara mengkurangkan ini dari 27, itu nanti teman-teman tinggal mengurangi dengan frekuensi kelas kedua. Berarti tinggal 27 dikurangi dengan 5. Berarti hasilnya adalah 22. Mana ini? 22. Di sini juga sama, berarti tinggal 22 teman-teman kurangkan dengan frekuensi ketiga. Berarti hasilnya 15. Kemudian yang di sini F5 ditambah F6, ini salah ya. Kebanyakan plus. F5 ditambah F6 berarti hasilnya 9. Kemudian yang di sini F6-nya hasilnya adalah 4. Seperti itu. Dan terakhir 0 ya, 4 dikurangi 4 berarti hasilnya 0 kan. Nah, seperti itu bedanya antara frekuensi kumulatif lebih dari dan kurang dari. Jelas ya? Oke, selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif relatif. Nah, kalau tadi frekuensi kumulatif saja itu kan dinyatakan dalam bilangan bulat. Kalau ditambah kata relatif, berarti ingat ya, tinggal dinyatakan dalam bentuk persentase. Jadi caranya sama seperti yang di awal tadi, berarti tinggal setiap frekuensi, hasil frekuensi kumulatifnya tinggal diper dengan total data seluruhnya atau N-nya dikalikan 100. Itu berlaku untuk yang frekuensi kumulatif kurang dari maupun yang frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Agak ribet ya bilangnya, oke. Kita ke contohnya ya teman-teman. Oke, di sini tadi kan kita sudah ketemu ya bahwa frekuensi kumulatif yang kurang dari 0 untuk nilai yang 3 kurang dari 39 0, berarti frekuensi relatifnya juga jelas 0. Tidak perlu dihitung kan? Kemudian kurang dari 45 tadi nilainya 3, maka di sini cara menghitungnya tinggal 3 per total datanya ya. Berarti N-nya kan 30 kan? 30 dikali 100. Sama seperti tadi hitung-hitungnya 30. Kayak gitu aja. Terus yang di sini juga sama, tinggal 8 per 30 dikali 100. Berarti 80 per 3. 80 per 3 itu berapa? 26,6666 gitu. 26,67. Di sini nanti juga sama, silahkan dihitung sendiri ya. Berarti 15 per 30 kali 100. Berarti 150 dibagi 3, berarti 50. Di sini nanti 70. Di sini 86,6666, 86,67. Terus yang di sini jelas harus kembali lagi ke 100. Karena di sini kan 30 per 30. 30 per 30 kali 100. Jadi hasilnya harus 100. Seperti itu. Ingat ya, mulai dari 0 berakhir di 100 kalau kurang dari itu. Kemudian selanjutnya untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan. Sama seperti tadi, kita cari dulu N-nya. N-nya di sini adalah 30 ya totalnya. Kemudian frekuensi kumulatif relatifnya berarti tinggal 30 per totalnya di sini kan 30 juga ya teman-teman. Berarti dikali 100. Berarti 30 per 30 1. 1 kali 100 100. Kemudian 27 per 30 dikali 100. Berarti hasilnya 27 dibagi 3 berarti 90 ya. Nah, nanti cari semuanya sampai selesai ya. Di sini nanti 73,333. Terus kemudian di sini 50, 150.
per 3 ya, 50, kemudian di sini 30, di sininya 13,333, dan di sini ingat harus kembali lagi ke 0. Jadi kalau lebih dari, mulai dari 100, berakhir di 0. Itu adalah cara menentukan frekuensi kumulatif relatif lebih dari. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.